Halo, halo, halo. Gimana kabarnya sahabat Positive Vibe Channel? Sudah ngopi tak pagi ini, Rek? Jangan lupa ngopi ya, biar melek. Oke. Di video lalu ya kita sudah membahas ciri khas, sifat dan perilaku toksik ya. Nah, kita di video itu juga saya sudah sedikit menyinggung tentang cara mengatasi orang toksik. Nah, video kali ini saya ingin membahas bagaimana cara efektif mengatasi orang-orang toksik. Ya, orang-orang toksik itu sekali lagi ingin saya singgung, yaitu adalah orang-orang yang sangat merugikan. Mereka ini selalu membawa energi negatif kemanapun mereka berada, dan kita bisa menjadi korban mereka. Yang seharusnya bersemangat penuh antusias malah berubah seketika menjadi malas. Apalagi kalau harus bertemu, ngelihat orangnya lewat ada aja males, apalagi kalau disuruh bersinggungan. Memang sih niat hati cuek masa bodoh, tapi hati yang gak nyaman kan gak bisa menipu. Nah, oke lah. Bagaimana caranya ngatasi orang-orang seperti ini? Apakah kita ngalah aja? Apakah dihindari aja? Apa gak ada cara yang sekiranya manjur buat ngadepin orang-orang model kayak gini? Nah, menurut saya ya, secara umum untuk mengatasi orang-orang toksik, bagaimanapun juga, mau tidak mau, kamu harus punya kemampuan untuk membuat ketegasan sikap. Ketegasan sikap ini mencerminkan kekuatan pada dirimu menghadapi pengaruh orang-orang toksik. Kalau kamu tidak punya ketegasan sikap, ya gak ada gunanya juga. Nah, kemudian kamu juga harus tahu bahwa kamu itu sebagai manusia itu punya hak untuk melewati hari-hari dengan kenyamanan, hak pribadi, hak privasi yang orang lain itu tidak boleh melanggarnya. Ini soal kehormatan dirimu, ini soal harga dirimu, ini soal wibawamu sebagai manusia, sebagai orang. Gak peduli kamu laki-laki atau kamu perempuan, kamu punya hak itu gitu ya. Dan kamu ketika kamu berani menunjukkan seperti itu, ketegasan sikap seperti itu, kamu gak usah khawatir dipandang sebagai orang yang marah, sulit diajak bergaul, tidak dewasa misalnya. Gak perlu. Justru orang-orang toksik ini sangat perlu kamu tunjukkan sikap ketegasanmu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kamu harus tahu bahwa kamu tidak boleh memberikan toleransi kepada mereka yang toksik kepada dirimu. Karena sudah jelas buat apa ditoleransi kan gitu. Tidak usah kamu sungkan sama mereka, kamu tidak usah sabar kepada mereka, sabar yang salah tentunya. Soalnya kalau kamu seperti itu, selembek itu, sesoft itu, yang rugi itu malah kamu, malah dirimu sendiri. Secara tidak langsung, lama kelamaan ya kamu akan rugi ke depannya. Karena kamu terlalu soft, terlalu lemah, terlalu lembut ya. Nah, terus cara efektif menghadapi orang toksik itu gimana? Nah, ini menurut saya ya, ada garis bawahnya. Pertama kali, kalau kamu tidak pernah atau tidak terbiasa menghadapi orang-orang toksik, kamu jangan langsung menghadapi mereka. Karena bagaimanapun juga kamu harus bersikap baik yang elegan. Jadi menghadapi orang toksik itu bukan ngajak rusuh,
bukan ngajak ribut, bukan. Tapi kamu harus mempunyai kepribadian yang nilainya lebih tinggi dibandingkan mereka, sehingga penolakan menghadapi toksiknya seseorang itu lebih elegan. Nah, menurut saya pertama kali kamu harus mencari me time untuk mendiamkan dirimu supaya dirimu rileks. Kenapa? Karena orang toksik ini ibarat pencemar. Mereka memberikan energi negatif mereka kepada diri kita. Nah, kita butuh pembersihan. Pembersihan itu bisa dilakukan dengan cara efektif dengan mendiamkan diri kita terlebih dahulu dengan quality me time kita, sehingga kita itu menjadi lebih tenang. Nah, sekalian atur nafas dalam, karena supaya kita lebih rileks, tidak emosi, itu dengan cara seperti itu. Nah, kalau kamu sudah lebih tenang ya, tidak emosi menggebu-gebu lagi, kamu harus mulai berpikir menyikapi, menghadapi mereka. Bagaimana caranya? 1. Berani speak up. Ya. Berani angkat bicara. Yang saya maksud di sini adalah bukan berarti kamu itu nantang, ya, ngawur gitu ya, ngajak ribut, ngajak rusuh, bukan. Tapi lebih kepada menunjukkan dirimu bahwa kamu itu tidak suka diperlakukan secara toksik, ya, dengan harapan mereka berhenti supaya mereka tidak seenaknya. Nah, ini yang tadi saya singgung tentang ketegasan sikap, yaitu adalah berani speak up, berani ngomong ke orangnya langsung. Jadi jangan nyinggung atau bahas orang-orang toksik, gibah di belakang. Malah gibah di belakang sebenarnya kamu menghindari konflik. Kamu mengajak orang lain bicara, menggunjing orang-orang toksik itu di belakang, kamu sebenarnya menghindari konflik, kamu nggak berani. Tapi kalau kamu berani speak up di depan orang-orang toksik itu, kamu sudah menunjukkan keberanianmu dan kamu berani berkonflik dalam artian konflik yang sehat. Kedua, berani speak up di depan mereka itu tidak cukup. Kamu harus menunjukkan keseriusan dan ketinggian dirimu dalam menghadapi mereka, supaya mereka tidak toksik lagi kepada dirimu. Dengan cara apa? Dengan cara menatap tajam mereka. Karena kalau kamu sambil ngomong dengan sangat serius, dengan menatap tajam mereka akan keder juga gitu loh. Mereka nggak akan berani. Mereka akan sadar bahwa kamu itu nggak main-main. Nah, mereka itu kalau sudah kamu kasih begitu, mereka akan takut-takut sendiri. Mereka bahkan lama-lama males sama kamu. Soalnya kamu dianggap menentang, melawan, dan kamu nggak usah khawatir. Ya, coba bandingkan kalau kamu ngomong sama orang-orang toksik itu dengan nada yang kalem, lemah lembut, tatapannya itu biasa. Ya, mereka akan semena-mena terus sama kamu. Mereka seperti punya angin bahwa oh, kamu ini target empuk gitu kan. Kalau kamu speak up, berani ngomong secara tegas dan jelas dan tidak perlu bentak-bentak gitu kan, tapi kamu sertai dengan menatap tajam mereka keder juga gitu kan. Ketiga, tidak mengikuti cara permainan mereka. Orang-orang toksik ini ya punya berbagai cara untuk menguras energimu. Karena pada dasarnya orang-orang toksik ini suka cari masalah sebenarnya. Dia suka nyinggung. Ya, dan mereka tidak akan mau ngaku mereka itu gimana. Nah, kamu harus mempunyai sikap tidak ngikutin alur mereka. Bagaimana caranya? Ya kamu harus punya rasa percaya diri yang tinggi.
kamu harus punya bawaan yang dimana kamu tidak terlalu butuh sama dia. Kenapa orang-orang toksik itu berani sama kamu? Karena kamu sungkanan, kamu ragu-ragu, kamu tidak punya cukup rasa percaya diri yang tinggi menghadapi mereka, dan kamu itu ada tampak sifat kebergantungan pada diri mereka. Makanya mereka berani sewenang-wenang sama kamu. Seandainya atau kamu mampu menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi, ya, dan kamu menunjukkan diri bahwa kamu tidak terlalu terlekat butuh banget sama mereka, walaupun kamu masih bekerja dengan sangat baik, mereka keder juga lama-lama. Bahkan mereka bisa kesel sama kamu. Karena apa? Mereka nggak bisa mempengaruhi kamu lagi. Kamu sudah relatif jauh lebih kuat. Keempat, membuat batasan dan boundary dengan mereka. Nah, ini yang tidak kalah penting ya, bahwa kamu harus tahu bahwa semua orang tahu kalau kita itu punya batasan. Batasan yang orang itu tidak boleh bahas, nggak boleh nyinggung, nggak boleh mempertanyakan, tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh dibahas, apalagi ya sebutlah seperti agama, warna kulit, kondisi fisik, berat badan, terus apalagi status sosial, status ekonomi, orang tua, rumah, terus apalagi macam-macam ya. Karena kalau itu disinggung, dibahas, ya, dicela, dikritik, itu hanya akan bikin orang tidak terima. Contoh seperti body shaming. Sudah tahu gendut dibuat jadi bahan lelucon, ya kamu harus menunjukkan bahwa walaupun kamu gendut, orang nggak boleh mencela fisikmu yang gendut, gitu kan gitu. Nah seperti itu contohnya. Kamu harus menunjukkan diri bahwa walaupun kamu secara fisik gendut ya, tapi kamu punya nilai lebih dan tinggi kan gitu. Nah seperti itu. Orang tidak boleh menjadikan fisikmu yang mungkin dirasa kurang ideal menurut penilaian mereka itu sebagai bahan olokan, bahan guyonan, walaupun guyonan ya, karena tidak lucu, tidak perlu dibahas gitu kan. Intinya adalah kamu harus punya kemampuan menjaga batasanmu terhadap mereka, terutama yang toksik. Oke, sekiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kamu dan saya bisa terhindar dari orang-orang toksik. Bye.